A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puji kepunyaan Allah, Zat yang maha mulia, maha bijaksana, maha mengatur alam semesta. Semoga Allah karuniai kita terus istiqamah sampai nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wazid wa an'im wa karim wa barik alaih. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi Allah itu pernah berfirman dalam Al-Quran surah Nuh, di surah yang ke-71 surah Nuh, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, tentang gambaran kisahnya Nabi Nuh ketika berdakwah. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh berkata, ya Allah, sungguh aku telah berdakwah kepada kaumku laylan wa nahara, malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara, tetapi dakwahku itu tidak menambah iman mereka, justru membuat mereka lari dari kebenaran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam sahabat Rasulullah yang namanya mufassir terbaik Sayyiduna Abdullah bin Abbas, beliau pernah cerita bahwa Nabi Nuh itu hidupnya 1050 tahun. Umurnya Nabi Nuh 1050 tahun. Dan Nabi Nuh dakwah jamaah yang dirahmati Allah itu 950 tahun. Jadi Nabi Nuh umurnya 1050, berdakwahnya 950 tahun. Ada di Quran surah Al-Ankabut ayat 16, Al-Ankabut ayat 14, Allah berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Sungguh Allah mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya, maka Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya alfa sanatin, Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun jamaah, illa kecuali atau kurang khamsina ama, kurang 50 tahun. Berarti 1000 kurang 50 berapa jamaah? 950 tahun. Pernah ada cerita gini, datang seorang ibu menangis di hadapan Nabi Nuh. Wahai ibu, kenapa engkau menangis? Jawab ibu ini, aku baru saja ditinggal anakku dalam usia sangat muda belia. Lalu Nabi Nuh bertanya, wahai ibu, berapa usia anaknya ibu yang meninggal dunia? Lalu ibu ini menjawab, umur anak saya 300 tahun. Lalu Nabi Nuh alaihi salam, beliau berkata, anaknya ibu meninggal 300 tahun dan ibu bilang masih muda dan ibu menangis karena ia wafat di usia muda? Kata ibunya, iya. Lalu Nabi Nuh bilang lagi, lantas bagaimana tentang suatu kaum
yang umur mereka rata-rata 60 tahun. Ibu ini heran. Wahai Nabi Nuh, apakah ada orang yang umurnya sependek itu? 60 tahun. Apa ada seseorang yang umurnya sesingkat itu wahai Nuh? Cuma 60 tahun. Nabi Nuh jawab, wahai ibu, ada. Siapa wahai Nabi Nuh? Nanti mereka umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur mereka hanya rata-rata di 60 tahun. Lalu ibu ini heran jemaah. Anak saya 300 tahun meninggal aja saya sedih karena umurnya terlalu muda untuk meninggal dunia. Ini ada umat umurnya rata-rata 60 tahun. Terus ibunya ini bilang, wahai Nuh, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka akan sujud terus sepanjang waktu? Tidak. Mereka akan lalai dalam sujudnya. Mereka jauh dari sholatnya. Mereka menjadi orang yang suka mengakhirkan waktu sholatnya. Wahai Nabi Nuh, apakah mereka akan fokus mengejar ridhonya Allah? Kata Nabi Nuh, tidak. Mereka terlena dengan dunia. Mereka berlomba-lomba mengejarnya. Wahai Nabi Nuh, apakah mereka nanti hidup rukun? Tanya ibu itu. Jawab Nabi Nuh, tidak. Mereka nggak hidup rukun. Justru untuk mengejar dunia dan mendapatkannya, mereka saling membunuh, mereka saling berbuat zalim satu sama lain, mereka saling sikut menyikut satu sama lain, dan mereka tidak pernah akur karena saling bertengkar terhadap perkara dunia. Dan ibu ini bilang jemaah, wahai Nabi Nuh, sungguh kalau itu yang disebut umat 60 tahun adalah aku, kita, maka aku akan tinggal di sebuah tempat, bernaung di bawah pohon yang rindang. Aku bangun sebuah tempat tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, asal aku bisa istirahat, keluargaku bisa ikut bersamaku, dan aku bisa sholat di sana, maka akan aku gunakan 60 tahun yang singkat itu untuk sujud yang panjang kepada Allah dan hanya fokus beribadah kepada Allah. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, umur rata-rata umatnya Nabi Nuh 1000 tahun lebih. Umur rata-rata umatnya Nabi Nuh. Jamaah yang dirahmati Allah, umur kita 60. Kalau umur umat terdahulu 1000 tahun lebih. Mereka ibadah, mereka yang bekerja. Tapi begitu ditanya kepada seorang ibu yang diberitahu bahwa umur umat akhir zaman nanti 60 tahun, ibu ini bilang, aduh, kalau umur segitu kayaknya saya nggak mau fokus kecuali cuma ngejar akhirat. Hadirin, itulah kita. Siapa umat akhir zaman itu? Kita. Nggak kerasa kemarin kita main ketapel, nggak kerasa masih ada pohon kedongdong, pohon cimpedak, pohon kecapi, yang sekarang satu persatu pohon itu mulai punah. Depan rumah saya dulu di Depok, Jawa Barat, Meruyung, Limo, dekat Kubah Mas, itu ada pohon cimpedak, ada pohon kecapi. Sekarang sudah jadi perumahan. Di hadapan rumah kami dulu itu ada buah cimpedak, itu kayak buah nangka, tapi bukan nangka. Apa di sini namanya? Apa? Sama cimpedak juga. Ada kedongdong, tahu jemaah kedongdong? Namanya sama. Dulu ada depan rumah kami, kedongdong, cimpedak, kecapi. Kecapi tahu jemaah? Sekarang nggak ada, punah semuanya. Duku dibabat jadi perumahan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nggak kerasa dulu masih kecil main ketapel, masih kecil main kelereng, tiba-tiba sekarang kita sudah berusia lanjut. Lebih-lebih ada di antara kita berusia senja jemaah, sudah tinggal sebentar lagi menutup hari senjanya dengan kebaikan dan husnul khatimah insyaallah. Kalau beliau mengatakan, kalau saya punya umur cuma 60, maka saya nggak akan melakukan sesuatu kecuali ibadah. Dan itu ada pada kita umat akhir zaman. Apa yang mau kita kejar jemaah? Dan ternyata yang kita kejar selama ini makin sulit kita dapatkan. Makin dunia dikejar, makin nggak dapat. Makin dunia dicintai, makin capek. Dulu waktu miskin, rasa-rasanya ngontrak tuh tenang banget. Rasa-rasanya hidup makan sepiring berdua tuh tenang banget. Nggak apa-apa sayang, kita makan sepiring berdua asalkan makannya sama kamu.
Sekarang setelah Anda mampu membeli, setelah Anda punya rumah lebih dari satu, setelah Anda vilanya di mana-mana, kok malah pusing? Ada yang aneh berarti jemaah. Waktu Anda uangnya belum banyak, biasa aja hidup, tenang, adem, ayem. Kok sekarang begitu uangnya banyak, kepalanya malah pusing? Ada yang aneh berarti kan? Waktu miskin hidupnya tenang, waktu kaya raya kok nggak tenang. Waktu miskin hidupnya adem ayem, waktu kaya raya kok malah terus kepikiran tentang hartanya. Berarti tanda-tanda kita jadi budak dunia sudah mulai kentara. Salah satunya begitu diberi kelebihan harta, hidupnya justru tidak tenang, khawatir. Aduh khawatir harta saya dibawa kabur orang, aduh khawatir nanti gimana, aduh khawatir ditipu, aduh khawatir di ini, di itu, di ini, di itu. Akhirnya pelan-pelan dia menjadi budak dunia dan 60 tahunnya hanya habis mencicipi dunia. Ingat lagi jamaah, waktu kecil kita mau beli sesuatu nggak punya uang. Setelah sekarang kita dewasa punya uang, mau beli itu nggak boleh karena alasan kesehatan. Dulu kita mau minum es teh manis, mau beli tapi kita nggak punya uang. Sekarang mau minum es teh manis nggak boleh karena takut dia diabetes. Dulu pengen makan kacang-kacangan, ingin banget, tapi sekarang takutnya asam uratnya kambuh. Dulu kita makan duren enak banget, tapi sekarang makan duren satu biji aja punggungnya udah langsung pegel-pegel. Itu jamaah dunia. Karena memang sebentar kita hidup di sini. Ada yang pernah bilang lama? Nggak ada. Kayaknya baru kemarin saya SD, SMP, SMA menikah, lalu kemudian punya anak. Kok anak saya udah nikah? Lah kok saya sekarang punya cucu? Lah kok cucu saya udah besar? Lah kok sekarang punya cicit? Udah pertanda jemaah, nggak lama umur kita. Dan hadirin, Nabi Nuh mengajarkan pada kita juga jemaah. Kepada ibu ini Nabi Nuh juga mengajarkan ada umat akhir zaman umurnya 60 tahun. Apa ada wahai Nuh 60 tahun, sesingkat itu dia hidup di dunia? Lawang 300 tahun aja dibilang sebentar, apalagi cuma 60 tahun. 1/6-nya jemaah. Lalu kemudian atau 1/5-nya jemaah, 60 tahun, iya 1/5-nya dari 300 tahun, 1/5-nya beliau hidup. Lalu kemudian ayat ini menjadi pengingat. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh diutus 1050 tahun, tapi masa dakwahnya 950 tahun. Alfasanatin 1000 tahun dakwahnya, illa kurang khamsina ama 50 tahun. Dan jamaah tahu 950 tahun berdakwah, pengikutnya Nabi Nuh cuma 9 orang. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Tapi kalau nominal terkecilnya, angka terkecilnya 950 tahun berdakwah cuma dapat 9 orang. Berarti 100 tahun dakwah dapat berapa orang? 100 tahun dakwah dapat hanya 1 orang. Berarti kalau hari ini masjid kita sudah penuh ramai lebih daripada 9 orang, berarti dakwahnya insya Allah sudah agak lebih daripada Nabi Nuh jemaah. Semangat makanya jemaah, jangan lemah. Karena Nabi Nuh aja dakwahnya cuma 9 orang dari 950 tahun, meskipun ada yang bilang lebih daripada itu. Tapi ini sebagai penyemangat buat kita. Kadang kita nggak semangat, begitu tahu yang datang, aduh cuma 9 orang. Loh kok cuma 9 orang? Nabi Nuh aja untuk guide 9 orang butuh 950 tahun. Lah kok Anda baru pelan-pelan memakmurkan masjid, baru 10 tahun, baru 20 tahun, 9 orang udah mutung. Padahal Nabi Nuh 100 tahun aja 1, 950 tahun 9. Ini Anda baru 10 tahun, 20 tahun, 9 ngeluh. Agaknya malu jemaah kita kepada Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh dakwahnya adalah Quran surah Nuh ayat 5 sampai ayat 6. Inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Sungguh aku berdakwah pada kaumku lailan, malam, wa nahara, dan siang.
Pagi, siang, sore, malam dakwah terus Nabi Nuh menciarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan dari kisahnya Nabi Nuh dan ibu yang tua kehilangan anak meninggal usia 300 tahun, kita dapat belajar jamaah bahwa hidup sebentar, tugas kita bersiap. Hidup sebentar, tugas kita prepare terbaik yang bisa kita lakukan. Cari keberkahan dalam hidup. Dan tema kita di hari ini adalah hidup ini tentang keberkahan. Bukan tentang kejar-kejaran main banyak-banyakan dunia, karena dunia pasti akan ditinggalkan. Bukan tentang main tinggi-tinggian jabatan, karena jabatan pun perlahan akan kita copot dan kita lepaskan. Tapi hidup ini tentang mencari keberkahan. Ia punya harta tapi barokah. Dia punya jabatan tapi berkah. Dia punya kedudukan tapi berkah. Dia punya followers, menginfluence orang, dia mampu, tapi berkah. Kata para ulama, apa itu berkah? Dijawab oleh mereka, barakah ziyadatul khair. Jemaah kalau mau lihat hidup kita berkah atau hidup kita mulai nggak berkah, lihat pada kalimat ziyadatul khair. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Hidup yang berkah, hidup yang makin hari makin baik. Hidup yang berkah, hidup yang makin hari makin dekat sama Allah. Cirinya sama, mohon maaf, cirinya beda antara orang yang hidupnya berkah sama hidup yang gak berkah. Apa bisa diciri? Ya, gimana caranya? Coba lihat, apa yang Anda punya mendekatkan sama Allah itu barokah, apa yang Anda punya membuat Anda jauh dari Allah itu gak berkah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan gini jamaah, sungguh aku tahu bahwa musibah sejatinya adalah anugerah ketika musibah itu membuatku dekat dengan Allah. Bahkan Sayyidina Umar ketika tertimpa musibah, Sayyidina Umar mengatakan, aku tahu itu bukan musibah. Menurut kebanyakan orang itu musibah, tapi menurut Sayyidina Umar itu bukan musibah. Karena membuat Sayyidina Umar bin Khattab lebih dekat kepada Allah, itu justru malah anugerah. Jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ada persoalan di tengah-tengah Anda. Mungkin Anda ditipu orang, mungkin Anda dibawa kabur uangnya oleh orang, atau mungkin Anda sedang mendapat ujian dalam rumah tangganya, berpisah dengan pasangan tercintanya, atau mungkin soalan anak-anaknya, atau mungkin soalan-soalan hidup dunia lainnya. Coba jamaah dilihat, saat soalan itu datang sama kita, apakah kita lebih dekat sama Allah, apakah kita menjauh dari Allah, itu akan terjawab berkah atau tidak barokahnya hidup ini. Dan masa tua itu jemaah, masa yang nyaman untuk hidup tenang, gak dibebani dengan pikiran-pikiran soalan dunia. Benar, Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ada rumus hidup arba'ina sanah. Orang itu punya ambang batas. Saat dia mau landing dengan baik, arba'ina sanah. Ada rahasia di balik umur, arba'ina 40 sanah tahun. Arba'ina sanah 40 tahun. Kapan orang umur 40 belum balik arahnya, sementara umur 20-an dia maksiat sama Allah sampai 39 dia maksiat sama Allah, 40 tetap maksiat sama Allah dan seterusnya. Kata para ulama, potensinya agak-agak berat kalau dia mau manuver balik mencari ridhonya Allah. Tapi kalau dia sudah bertaubat sebelum 40, sudah hijrah sebelum 40, sudah insyaf sebelum 40, sudah betul-betul taat sama Allah sebelum 40, insya Allah jamaah akan lebih mudah dia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Apalagi kalau dari mudanya mereka taat sama Allah, nggak harus nunggu 40. Tapi 40 itu ada dalam Al-Quran sebagai kuncian. Ini loh, umur kita tuh ambang batasnya kalau mau landing dengan baik, ibarat pesawat, take off-nya sudah baik, mau landing dengan baik, supaya selamat, 40 sudah harus kembali kepada Allah. Umur 40 sudah harus mulai mikirin makmurkan masjid. Umur 40 sudah harus mulai mikirin estafet dakwah. Umur 40 harus sudah mulai mikirin kebaikan apa yang jadi jariyah. Umur 40 sudah harus mikirin siapa kader-kader masjid berikutnya. Umur 40 harus sudah mikirin itu jemaah. 40. Nah kalau sekarang kita udah 60, udah harus dan harus lagi jemaah. Arba'ina sana.
Orang kalau udah lebih daripada 40 tahun, pikiran, mindsetnya sudah fix mindset rata-rata. Makanya manusia terbagi dua, satu growth mindset, dua fixed mindset. Siapa fixed mindset? Orang yang pikirannya itu udah paten. Anak-anak kita sering mengatakan kolot sekali. Itu sebenarnya dari kalimat fixed mindset. Karena pikirannya udah nggak bisa dirubah. Umur 40 tahun, saya sudah punya style saya begini. Pendirian saya begini. Prinsip hidup saya begini. Umur 40 udah susah digoyahkan prinsip hidupnya. Karena mereka udah punya pikiran sendiri. Saat benar, maka dia ada di atas kebenaran. Saat buruk, berpotensi dia akan membenarkan keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang satunya lagi, growth mindset. Apa itu growth mindset? Semua memilikinya. Tapi rata-rata dimiliki oleh umur di bawah 40 tahun. Di atas 40 tahun pun ada yang growth mindset. Apa itu growth mindset? Mindset yang berkembang, bertumbuh, selalu ingin yang lebih baik, dan dia selalu ingin jadi hamba Allah yang lebih baik. Growth mindset. Dia nggak stuck di tempat. Ramadan lalu hafalan kita sampai mana jemaah? Hafalan kita juz 30. Ramadan ini 2023 rata-rata fixed mindset akan punya hafalan yang sama, nggak ada yang berbeda. Tapi kalau growth mindset, Ramadan tahun lalu kita hafal juz 30, Ramadan tahun ini juz 30 plus juz 29. Kalau kemarin kita punya ilmu 1 hadis, tahun ini kita punya 5 hadis. Kalau tahun lalu kita punya 10 hadis yang kita hafal, tahun ini 20 hadis yang kita tambahkan. Kalau tahun lalu ibadah kita sudah baik, tahun ini lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Ini growth. Yang mereka selalu bertumbuh, mereka selalu berbuat baik, mereka selalu meninggalkan perbuatan maksiat karena mereka tahu maksiat hanya akan mengganjal mereka, gagal masuk jannahnya Allah Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu itu Rasulullah SAW ketemu sama seorang pemuda, namanya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakar tafsir terbaik dunia, yang tadi beliau menceritakan daripada umurnya Nuh, Nabi Nuh 1050 tahun, dakwahnya 950 tahun. Nabi ketemu sama Abdullah bin Abbas yang adalah sepupunya Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak muda ini, Abdullah bin Abbas, tentang agama. Ajarkan ya Allah tafsir-tafsirnya kepada anak muda ini. Beliau Abdullah bin Abbas. Tumbuh beliau besar jamaah, menjadi seorang ulama persis seperti yang Nabi doakan. Orang-orang mengambil ilmu faedah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah nomor 1 tafsir terbaik dunia yang muridnya banyak di mana-mana, termasuk tabi'in hebat. Itu lahir dari seorang guru yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sejak kapan Sayyidina Abdullah bin Abbas belajar? Sejak tua usianya? Ternyata tidak jemaah. Beliau belajar, menyiapkan waktunya, menyiapkan ilmunya. Sejak usia muda beliau ikut. Sejak usia sangat-sangat kecil, umur 4 tahun digonceng Nabi di atas unta, lalu Nabi beri nasihat. Umur 5 tahun digonceng Nabi di atas unta, lalu Nabi beri nasihat. Umur 6 tahun terus diajak jalan sama Nabi, Nabi memberi nasihat. Allahu Akbar. Ada kalanya kita ngajak putra-putra kita seperti yang ada di sana, Mas Brian beserta orang tua beliau, ajak juga yang lain, ajak juga cucu-cucu kita. Ini bukan tentang sekedar mengajak, tapi ini tentang sekedar menyisipkan nasihat-nasihat kebaikan yang vibes itu dibangun jemaah. Kalau mereka datang dengerin ceramah, saya yakin, hakul yakin, mungkin 50% yang beliau ingat aja nggak ada. Tapi kenapa Nabi SAW sering bonceng anak kecil umur 4 tahun, dibonceng dikasih nasihat, diajak jalan-jalan dikasih nasihat? Karena ini bukan tentang sebagaimana nanti kita ngajak duduk dengerin ceramah, 50% pun beliau nggak ingat, tapi ini tentang vibes, tentang suasana. Anak kita punya atmosfer yang mereka akan ingat. Oh dulu aku tumbuh dari kecil dalam keadaan baik. Oh aku dulu sering diajak masjid sama bapakku. Yang mereka ingat tuh itunya jemaah. Mereka nggak ingat Irfan ceramah 1 jam nyampein apa, 50%-nya mereka nggak ingat. Anak kita nggak ingat, cucu kita nggak ingat. Tapi mereka akan mengingat momen di mana ayahnya membangunkan dia subuh. Itu yang mereka ingat. Saya itu Pak Ustadz, ada seorang laki-laki cerita sama saya. Beliau seorang notaris. Beliau cerita gini, saya itu Pak Ustadz,
Mbok saya mau tidur jam 2:30 pagi pun, jam 4 pasti saya bangun. Mbok saya itu mau tidur jam 3 pas, satu hari tidur cuma 1 jam, jam 4 pasti saya bangun. Saya nanya sama notaris itu, loh mas, keren banget ya, jam 4 bisa bangun. Gimana ceritanya tuh mas? Kok tidur 1 hari 1 jam, jam 4 tetap bangun tanpa ada rasa capek, ngantuk, ataupun yang lainnya? Beliau menjawab, ini didikan mbahe saya. Karena dulu mbahe saya selalu bangunin, bawa rotan. Kalau jam 4 tuh pasti bangun. Udah dari kecil terpola itu, vibes-nya terbangun. Dia tumbuh besar membawa pola yang pernah dididik oleh mbahnya. Itu jamaah vibes-nya. Kita bawa anak kita ke sini. Alah Ustadz, anak saya juga nggak ngerti kali apa yang Ustadz ceramahin. Bukan. Kita ngajak mereka pergi ke Mekah, kita ngajak mereka berumroh ke Madinah. Ngapain sih anak kecil mahal-mahal, buang-buang uang aja. Lu nggak buang-buang uang jamaah. Bangun vibes dari kecil yang mereka melihat Ka'bah, dari kecil yang mereka melihat Madinah, berziarah kepada baginda Rasulullah SAW tentang vibes. Kalau dulu orang diajak pergi ke tempat-tempat yang mungkin anfaedah, sekarang mereka mengajak ke Turki melihat Ottoman seperti apa, Turki Utsmani seperti apa, ada kerajaan-kerajaan Islam yang dulu mendominan di sana, berjaya di sana. Yang kita bawa itu bukan tentang sekedar oke, jalan-jalan ke Turki, makan-makan, shopping-shopping, makan-makan, shopping-shopping, tidur. Enggak. Kita ngajarin sama mereka, ini loh vibes-nya. Dulu ini nih gedung-gedung indah. Itu dulu adalah jejak rekam jejak kejayaan Islam di tanah ini. Bangunannya epik, estetik, penuh dengan kemewahan, kemegahan. Itu menggambarkan kemewahan, kemegahan peradaban pada zaman itu. Yang dibawa itu jemaah. Jadi yang mereka pakai besok bukan, mohon maaf, Spiderman, Batman, atau apa. Yang mereka pakai itu bukan itu. Seragam yang mereka pakai adalah seragam orang-orang salih yang pernah menorehkan kegemilangan kejayaan di masa itu. Mereka bangga dengan seragam itu. Vibes-nya. Nabi Nuh sama anaknya diberi terus jamaah. Dan ini ujian untuk orang tua jamaah. Tidak semua anak nanti sesolih orang tuanya. Tapi kewajiban kita sebagai orang tuanya mengkondisikan anak untuk punya lingkungan yang baik, vibes, getaran yang baik, suasana yang baik. Nggak semua anak memang akan solih. Seperti Nabi Nuh yang punya anak Kan'annya durhaka, tapi Nabi Nuh sudah bertanggung jawab ngajak vibes-nya vibes yang baik. Nabi Nuh membersamai Kan'an, mengumpulkan Kan'an, mengajari Kan'an dengan ajaran-ajaran kebaikan, tauhid kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, nggak berbuat syirik. Karena ajaran Nabi dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW selalu sama tentang la ilaha illallah. Maka Nabi Nuh juga mengajarkan tentang tauhid, menyembahnya kepada Allah dan seterusnya. Tapi Kan'an enggan. Itu ujian orang tua juga jemaah. Jangan kecewa kalau anak Anda ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi yang Anda telah taruh. Anak saya harus jadi kader saya, harus jadi pelanjut dakwah bapaknya. Misalkan ternyata anak Anda tumbuh nggak sesuai dengan Anda, apa yang Anda harapkan, nggak usah kecewa. Yang penting Anda sudah membersamai mereka, mereka dibersamai dalam lingkungan yang baik, mereka dibersamai orang-orang yang baik, mereka kita kasih pendidikan terbaik, kita suapi dari nasi yang halal, harta yang berkah. Allah yang akan nanti membuat bagaimana dia akan tumbuh. Kalau mereka taat sama Allah, alhamdulillah. Nggak taat sama Allah, ingat selalu Anda nggak usah khawatir. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Manusia tidak akan memikul beban dosanya orang lain. Karena Anda sudah ingkar mungkar, karena Anda sudah mendidik, mengarahkan. Kecuali kalau orang tua fasilitasi keburukan. Malam minggu, malam ahad, mau kemana anak lanangku? Mau ngapel pacar mah? Oh ya ini silakan. Ini udah dibeliin bensinnya. Wah inilah yang cerita nih. Kena dosanya kalau kita memfasilitasi. Tapi kalau Anda ingkar mungkar, nggak ada. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adaful iman." Kalau kita melihat orang berbuat mungkar, ubah dengan tangan. Kalau nggak bisa ubah dengan lisan, kalau nggak bisa ubah dengan hati, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jamaah,
Maka dari Nabi Nuh kita belajar. Satu, Nabi Nuh memberitahu kepada nenek ada umat akhir zaman. Umurnya berapa tahun? 60 tahun. Dan ibu ini mengatakan, apa yang mereka lakukan wahai Nuh? Apakah mereka sholat terus? Kata Nabi Nuh, tidak. Justru mereka suka melalaikan dari ibadahnya. Apakah mereka akan rukun? Tidak. Mereka justru berselisih. Apakah mereka fokus mengejar akhirat? Tidak. Mereka justru malah mengejar dunia. Padahal umurnya sangat singkat. Maka dari situ yang pertama kita belajar kisahnya Nabi Nuh, bahwa jamaah yang dirahmati Allah, umur kita sangat pendek jika dibanding umat-umat terdahulu. Umur kita sangat singkat dan ringkas dibanding umat-umat terdahulu. Itu kita. Yang kedua, Nabi Nuh memberitahu sama kita bahwa arti umur yang pendek adalah dunia ini tempat kita singgah, bukan tempat tinggal selamanya. Dunia hanyalah tempat yang sementara, bukan tempat yang selamanya. Tulis di kolom komentar teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, dunia tempat yang sementara, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Jamaah yang dirahmati Allah, nggak ada di antara kita yang tinggal selamanya di sini. Nggak ada di antara kita yang duduk untuk lama di dunia ini, nggak ada. Hari ini Anda punya tanah banyak, tapi besok Anda wafat, tanah itu milik ahli waris Anda. Hari ini Anda mobilnya banyak, tapi besok Anda wafat, semua mobil menjadi milik ahli waris Anda. Hari ini uang Anda banyak di rekening, besok Anda wafat, atau hari ini Anda wafat, semua hanya milik ahli waris Anda. Apa yang Anda miliki? Kata Nabi, yang Anda miliki cuma 3. Makanan yang melewati kerongkongan, baju yang kalian pakai sampai usang, dan harta yang kalian sedekahkan di jalan Allah. 3 hal ini yang milik kita sejati. Belum jadi milik kita tanah yang lapang, rumah yang banyak, villa yang di mana-mana, homestay yang Anda bangun, belum milik kita. Sampai dia engkau keluarkan di jalan Allah, baru milikmu. Rumah dipakai untuk nolong agama Allah, itu baru jadi milik Anda. Anda jadikan rumah yang ada, yang Anda miliki menjadi, saya wakafkan manfaat rumah ini untuk nolong agama Allah, itu baru dihitung menjadi rumah yang ikut andil dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nomor 2, Nabi Nuh mengajarkan pada kita bahwa sejatinya dunia tempat yang sementara. Dan bahkan kalau Nabi Nuh saja hidupnya 1050 tahun, beliau tetap 300 tahun menganggapnya muda, apalagi kita. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu tahu kita meninggalnya umur 60, mungkin mereka akan tambah-tambah lagi. Dianggapnya kita bayi langsung meninggal. Kalau umur 300 tahun aja dianggap masih kecil, kok udah meninggal, apalagi umur 60 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah, itu ceritanya Nabi Nuh. Yang ketiga, Nabi Nuh mengajarkan pada kita bahwa sejatinya dakwah itu tidak kenal pagi, siang, sore, dan malam. Berdakwahlah dengan sesuai kemampuannya masing-masing. Ketua takmir dakwahnya bukan hanya sekedar di mimbar. Ketua takmir dakwahnya dengan tanda tangannya, seruannya, surat edarannya, ajakannya kepada tempat di mana beliau memimpin satu masjid. Itu daripada dakwahnya ketua takmir. Kalau kita melihat seorang bupati sholat dan bupatinya muslim, itu biasa. Bupati puasa, itu biasa. Ya karena memang muslim seharusnya begitu. Ya sholat, ya puasa. Ramadan, sholat 5 waktunya yang wajib. Tapi apa tugasnya bupati? Tugasnya bupati adalah berdakwah dengan tanda tangannya. Tugasnya bupati adalah beliau menyampaikan dari lisannya lewat power kekuasaannya agar orang-orang tergerak untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Itu kan tugasnya. Jadi nggak usah gumun kalau nanti bentar lagi 2023, 2024 kok tiba-tiba ada orang sholat subuh berjamaah di sini. Jangan lupa ya, nomor 99, 99, 99. Ya silakan aja, tapi Anda jangan lupa dan jangan heran dan jangan gumunan gitu jemaah. Kalau itu emang tugasnya seorang muslim, sholat subuh, ibadah. Nanti kalau beliau mau ngasih tausiah, ibu jangan lupa coblos nomor 990, 9990. Itu mah biasa jemaah. Jangan gumun. Kalau nanti 2023 2024 ada yang sholat subuh, itu emang kewajibannya dia muslim, subuh harus di masjid. Kalau subuh nggak di masjid masih ngorok, bukan muslim namanya. Tapi kata Nabi, munafik. Kan lisan Rasulullah yang mengatakan azqalus shalah 'alal munafiqina salatul fajri wal isya. Azqalus shalah, seberat-beratnya salat atau salat yang paling berat,
alal munafiqina, atas orang-orang munafik, salatul fajri wal isya, adalah salat subuh dan salat isya. Berarti kalau salat subuhnya terlewat, munafik. Kesiangan, ya munafik. Sulit dia bangun subuh, munafik. Nabi yang bilang, orang yang sulit bangun subuh, orang yang sulit menunaikan salat isya, mereka munafik. Asqalus shalah 'alal munafik. Yang kemarin kira-kira 4 pertemuan lalu pernah kita bahas tentang keutamaan salat subuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terakhir Nabi Nuh setelah yang ketiga beliau mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus betul-betul mempersiapkan yang terbaik, karena dunia tempat tinggal sementara, bukan hidup selama-lamanya. Yang terakhir, yang keempat, Nabi Nuh juga mengajarkan pada kita jamaah yang dirahmati Allah arti sebuah perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah. Hadirin, perjuangkan agama Allah. Dengan harta, perjuangkan. Dengan ilmu, perjuangkan. Saya hampir sering menyerukan kalimat ini karena buat saya gak ada jariah yang lebih powerful kecuali kita ikut terlibat dan ikut andil dalam nolong agama Allah. Itu jariah loh. Jangan dikira jariah itu cuma bangun masjid, jemaah. Jangan dikira jariah itu cuma bangun pondok. Jangan dikira jariah itu cuma bangun pesantren. Jangan dikira jariah itu cuma bangun jembatan, bangun sekolah, madrasah, MI, apa segala macam. Bukan hanya sekedar fisik, tapi jariah yang powerful. Bahkan setelah fisik ini hancur, roboh sekalipun, Anda tetap dapat pahalanya apa? Jariah ikut andil dalam kebaikan. Jariah ikut andil dalam menyebarluaskan ilmu. Mana dalilnya? Emang ada jariah dalam menyebarluaskan ilmu? Jawabannya, Rasulullah yang pernah bersabda, ilmun yantafa'u bihi, itu amal yang tidak terputus. Ilmu yang kalian sebarkan dan ilmu itu bermanfaat, itu yang tidak pernah terputus. Bahkan kata para ulama, potensi ilmu itu nggak keputus sampai kiamat. Sampai kiamat loh jemaah. Kan bangunan ini kalau udah umurnya 200 tahun, boleh jadi nanti sama anak-anak kita, beliau mandangnya, jadul banget sih. Dulu masjid ini dibangun oleh kasepuhan kita, itu sudah desain terbaik pada zamannya. Terus kita melihat, kurang renovasi. Ya nggak jemaah? Nanti umur masjid ini 200 tahun, anak kita ngelihat hal yang sama. Jadul banget, renovasi. Dihancurkan. Ada yang boleh mungkin nanti dihancurkan, dibangun dari awalnya. Itu kalau bangunan jemaah. Bisa dia dirobohkan, bisa dia dihancurkan. Tapi kalau ilmu terus bersambung. Ada orang tua punya ilmu, ajarkan pada anaknya, anaknya ajarkan pada cucunya, cucunya pada cicitnya. Ada seorang guru ngajarin muridnya, murid ngajarin temannya, temannya ngajarin temannya lagi, temannya ngajarin temannya lagi, temannya punya anak, anaknya, cucunya, terus begitu kan. Maka ada satu proyek amal jariah yang tidak pernah terputus. Apa? Menyebarluaskan ilmu. Apa yang membuat jamaah harus berhenti dalam menyebarluaskan ilmu? Gak ada, kecuali sebarkan. Bahkan kalau masjid ini atas pertolongan Allah mampu mensyiarkan jauh lebih luas dalam jangkauan sosial media, saran saya, cuma sekedar saran, alhamdulillah kalau dilaksanakan, beli handphone jemaah. Ada saldo di sana tertulis sekian juta. Kalau jamaah yang dirahmati Allah ingin meluaskan ilmu ini, Masjid Taqwa Rawopeni, beli handphone. Gak usah mahal-mahal. Budgetin aja sekian sesuai dengan kas yang ada. Terus ngapain Ustadz? Setelah beli handphone, beli mikrofon Boya kayak gini. Terus ngapain Ustadz? Nanti setiap ada ceramah, di live streaming, di live streaming, di live streaming, di live streaming. Jangan berhenti. Lo ngapain emang mau di live streaming? Tujuannya adalah supaya ilmu itu berpendar luas, tidak terakses hanya terbatas orang di masjid ini aja, tapi dari luar masjid ini pun bisa menyaksikan. Mereka mungkin lagi bekerja dalam kendaraan, di atas safarnya, mereka mungkin di atas kamarnya, di atas kasurnya, mereka mungkin lagi rebahannya, mereka mungkin lagi santainya, mereka tetap bisa mengakses ilmu. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, jangan sempitkan apa yang bisa diluaskan. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, liyuballighu syahidul ghaib, riwayat Bukhari. Nabi pernah bilang, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yuballighu syahidul ghaib, hendaknya yang syahid itu artinya yang menyaksikan langsung live di masjid, liyuballigh, menyampaikan, syahid orang yang datang, ghaib kepada yang tidak datang, riwayat Bukhari.
Jadi kalau manfaat itu bisa diluasin, jamaah luasin, jangan disempitkan. Kita punya dan kita bisa membelinya, kita ada aksesnya, kita bisa membeli dengan harga yang terjangkaunya. Kenapa harus disempitkan nama kita aja jamaah? Kalau bisa diluaskan, luaskan. Akan ada banyak orang boleh jadi berubah hanya lewat kalimat-kalimat yang disampaikan oleh penceramah lewat mimbar Masjid Taqwa Ropeni ini, yang terus kemudian di live streaming. Maka jamaah, ada saldo, belikan handphone. Nggak buat apa-apa, nggak buat macam-macam. Handphone itu nanti dipakai untuk live streaming. Setiap kali ada penceramah nanti, di sini kan rutinnya jamaah setiap pekan, setiap 2 pekan sekali. Sampaikan jamaah. Tripodnya dibeli. Kalau jamaah yang dirahmati Allah nanti qadarullah wa masya'afal kekurangan tripod, bisa nanti datang ke base camp Masjid Muhammad Al-Fatih. Di sana ada 1 tripod yang insya Allah tidak terpakai. Jadi kalau jamaah mau pakai nanti silakan saja, insya Allah akan dikasih gratis. Kalau jamaah nanti ke Masjid Muhammad Al-Fatih ada tripod nggak kepake, tinggal pakai aja jamaah. Tinggal gimana kita nanti meluaskan. Kata Nabi yang mulia, liyuballighu syahidul ghaib, hendaknya yang datang memberitahu kepada yang tidak datang. Gimana caranya kita ngasih tahu sama orang di luar masjid ini? Live. Kalau jamaah bisa streamingkan. Dulu subuh-subuh orang nonton di TV. Aduh, subuh-subuh nontonnya ya apa, ceramah di mana? TV. Biasanya terbatas. Ustadz di TV fulan, ustadz fulan, ustazah fulana. Udah, paling terbatas. Tapi kalau jamaah sekarang buka sosial media, jamaah cari sesuai dengan kesukaan jamaah. Di Instagram kalau subuh banyak yang live. Di TikTok, itu yang dulu katanya tempat joget-joget, sekarang udah bukan tempat joget-joget. TikTok sekarang jadi tempat ngaji. Subuh-subuh jamaah di TikTok yang live banyak. Jamaah mau nyari siapa? Ustaz Abdul Somad ada. Jamaah mau nyari siapa? Live-nya guru-guru yang lain ada, banyak. Jamaah mau nyari live-nya siapa? Di sana banyak. Subuh-subuh, kalau dulu mungkin pilihan kita terbatas, hanya Ustadz A, Ustadz B, Ustazah A, Ustazah B. Sekarang jamaah cari yang mana yang menurut jamaah, saya suka sama Ustadz ini, saya suka sama Ustazah itu, sesuai dengan selera. Jadi sekarang variannya lebih banyak. Kalau dulu mungkin kita cuma disuguhkan ayam, nasi, udah. Kalau sekarang enggak, pilihannya ya ada nasi, ada ayam, ada lele, ada nila, ada gurame, ada bebek, ada belut, ada apa lagi? Entok. Macam-macam, pilihannya banyak, sesuai selera aja. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kembali kepada bahasan yang nomor 4, bahwa Nabi Nuh itu mengajarkan kepada kita untuk menyebar luaskan ilmu. Karena Nabi Nuh mengatakan, qala inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam azidhum du'ai illa firara. Da'autu qaumi, aku dakwah sama qaumi, kaumku, laylan wa nahara, malam dan siang. Jangan capek jamaah, semua kita bisa berdakwah, nggak harus megang mic. Saya ulangi beratus-ratus kali kalimat ini. Yang harta, dengan hartanya mereka berdakwah. Yang kekuasaan, dengan kekuasaannya mereka berdakwah. Yang punya pangkat jabatan, dengan pangkat jabatannya mereka berdakwah. Yang menjadi anggota, dengan menjadi anggotanya mereka berdakwah. Yang menjadi pengusaha, dengan menjadi pengusahanya mereka berdakwah. Yang menjadi guru di sekolah, madrasah, jangan berkecil hati. Sungguh saya sangat menghormati, sangat mentakzimi, sangat memuliakan guru-guru SD, guru-guru PAUD, guru-guru TK, karena di tangan mereka lah kita bisa membaca Al-Quran. Rata-rata anak-anak bisa baca Al-Quran itu adalah karena guru TPA-nya, guru SD-nya, guru BTAK-nya, atau guru yang ada di rumahnya, guru kampung, guru ngajinya. Mereka bisa baca Quran karena mereka. Maka respect saya setinggi-tingginya, hormat saya setinggi-tingginya untuk para guru yang tulus mengajarkan di kampung-kampung, di SD-SD, di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah. Sungguh itu jariah buat jamaah semuanya. Dan mudah-mudahan Allah karuniai kita istiqamah sampai wafat husnul khatimah. Sudah jam 5.30,
jam 5.29 kurang 1 menit. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Fadhal hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Gue yang mau bertanya langsung atau Ahlan jamaah. Ada pertanyaan dari mana mas? Oh iya, ada pertanyaan dari kertas. Apa hikmah atau rahasia di balik sholat tahajud? Ada pencerahan, mohon pencerahannya Ustaz. Yang pertama, Al-Quran surah 17 Al-Isra ayat 79 sampai ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang tahajud maqaman mahmuda, ini rahasia yang pertama. Allah akan tempatkan beliau di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang beliau nggak pernah nyangka beliau sampai di tempat itu. Jadi orang rajin tahajud jemaah, dia nggak nyangka, kayaknya nggak mungkin ya saya nyampe di sana. Tiba-tiba Allah sampaikan. Itu karena wasilah tahajudnya. Kok saya sekarang menjabat ini ya? Kok saya sekarang jadi kepala ini ya? Kok saya sekarang jadi punya perusahaan ini, perusahaan itu? Kok karyawan saya sekarang tambah banyak ya? Itu karena Anda tahajud. Maqamam mahmuda, Allah tempatkan di tempat yang mulia. Yang kedua, rahasia orang yang rajin sholat tahajud diantaranya adalah Allah akan menjadi sultanan nasira. Allah akan memberi pertolongan kepadanya. Yang lain sempit dia dilapangkan, yang lain susah dia dimudahkan. Itu karena tahajud. Jadi orang-orang yang ahli tahajud itu akan mendapat kemudahan, dan Allah yang akan menolongnya atas kemudahan yang dia dapatkan, itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah, orang yang rajin tahajud Allah akan tenangkan hidupnya setenang-tenangnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada khawatir, nggak ada takut, walahum yahzanun. Nggak ada kesedihan dalam setiap episode hidupnya. Tapi mungkin nggak orang tahajud dikhianati? Mungkin. Dikecewakan? Mungkin. Dibawa kabur uangnya? Mungkin. Tapi orang yang ahli tahajud tidak akan pernah kehilangan ketenangan dalam hidupnya, karena dia tahu uang yang dibawa kabur, uang yang ditipu, amanah yang dicederai, dan yang lainnya itu akan kembali semuanya pada hari kiamat. Dia tahu itu, makanya hidupnya tenang. Dia tahu itu, makanya sekalipun dia kecewa tetap santai-santai aja, karena dia tahu bahwa semua akan dikembalikan sempurna pada hari kiamat. 3. Di orang rajin tahajud yang pertama dapat maqamah mahmudah, tempat yang mulia. Orang tahajud yang kedua Allah akan menjadi sultanan nasira, penolong buat mereka. Yang ketiga, hidup orang yang tahajud akan Allah buat tenang. Itu rahasia atau hikmah di balik sholat tahajud. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Soal akhir Majid, fadhal. Alhamdulillah ibu nggak ada yang nanya, saking fahamnya ini aja. Ahlan mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau Allah memang Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha mendengar. Tapi suatu saat kita punya hajat, punya keinginan, kita sudah berusaha, kita sudah berdoa. Tapi apakah Allah tidak mendengar doa kita? Dan apakah Allah tidak mengetahui usaha kita? Kenapa kok usaha kita tidak terkabul, hajat kita tidak terkabul? Itu kenapa? Kenapa kok hajat kita tidak terkabul? Jawabannya tentang doa yang tertolak. Doa tertolak ada atau enggak? Ada. Siapa yang membuat doa itu tertolak? Kita sendiri. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bi haram fa ayustajabulah." Nabi bersabda, makananmu aja haram, minumanmu aja kamu minum dari yang haram-haram, baju yang kamu pakai aja itu baju yang haram-haram. Dua perspektif. Satu, beli baju pakai uang haram. Dua, bajunya baju haram, mengumbar aurat, mendedahkan aurat dan yang lainnya. Itu maknanya.
Wa ghudhiya biharam. Terus yang keempat, kamu aja difasilitasi dari dana yang haram-haram. Dana riba. Ini riba. Ini riba lagi. Beli rumah riba, beli mobil riba lagi. Fa ayustajabulah. Lah kalau kamu makannya haram, minumnya haram, pakaianmu haram, disupport dari pendanaan yang haram-haram. Fa ayustajabulah, kata Rasulullah, gimana doamu mau dikabul? Itu penyebab doa tertolak. Itu penyebab doa tertolak. Penyebab tambahan yang kelima, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya kamu jawab panggilanku, kamu beriman kepadaku. Lah gimana doa mau dikabul? Menolak panggilan Allah selalu dilakukan, beriman sama Allah dia nggak mau. Itu sebab doa ditolak. Tapi pertanyaannya, saya udah taat kok, tapi kenapa doa saya belum saya kunjung lihat hasilnya? Jawabannya, sebenarnya Allah nggak tolak doa kita, tapi sebenarnya Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi doa itu kata Nabi 3. 1, dikabulkan detik itu juga. Ya Allah, parkirannya macet penuh, mudahkan cari parkir. Mobil keluar, kita masuk. Itu doa detik itu juga dikabulkan. Yang kedua, Allah, kata Nabi, Allah hindarkan dari musibah yang lebih besar dari apa yang dia minta. Ya Allah, hamba minta uang 10 juta. Allah mungkin nggak ngasih 10 juta ya jemaah, tapi Allah hindarkan dia dari musibah yang kalau dia kena musibah itu, uang lebih 10 juta akan keluar. Dan Allah jaga itu. Dan jemaah yang dirahmati Allah, setahun kita sakitnya sama sehatnya banyakan sakit atau banyakan sehat? Banyakan sehat setahun jemaah. Tapi kalau kita satu sakit aja, itu bisa membuat semua harta kita yang kita tabung selama 10 tahun terkuras habis. Anda nabung 10 tahun, terkumpul 180 juta. Ternyata pembuluh jantung Anda menyempit, pasang ring terus kemudian 180 juta yang Anda kumpul 10 tahun habis dalam waktu 1 kali operasi. Cara Allah itu. Cara Allah jemaah. Maka sebenarnya kalau kita betul-betul taat, nggak ada doa yang nggak dikabul tuh, nggak ada. Semuanya tuh terkabul. Yang pertama detik itu juga. Yang kedua diganti dengan yang tadi, dihindarkan dari musibah. Atau yang ketiga nih, Allah akan beri ganti yang lebih baik pada pihak yang berdoa, baik di dunia atau di akhirat. Kadang kita mintanya Honda Beat, Allah ngasihnya Honda Jazz. Kadang kita mintanya cuma 1000, Allah kasih sama kita 100.000. Itu kan cara Allah. Allah minta, kita minta sama Allah, ya Allah 1 anak saja hamba bersyukur. Ternyata Allah kasih sama kita 3 anak. Itu kan udah lebih dari cukup. Artinya Allah selalu memberi lebih dari apa yang kita minta. Barakallahu fikum. Begitu Mas, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Terakhir, pertanyaan terakhir ada? Silakan. Mawjud soal akhir? Alhamdulillah. Ahlan. Kalau tidak ada kesimpulan, jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Nuh mengajarkan sama kita bahwa dunia tempat tinggal sementara, bukan selamanya. Nabi Nuh mengajarkan kepada kita arti dakwah pagi, siang, sore, malam. Berdakwahlah kita dengan apa yang kita punya. Nabi Nuh juga mengajarkan pada kita bahwa umur kita itu sebentar, cuma 60 tahun. Kalau mati, kalau ada anaknya seorang ibu meninggal dalam umur 300 tahun aja, beliau bilang anak saya meninggal dalam keadaan muda, masih kecil udah meninggal, apalagi kita yang 60 tahun. 300 tahun umatnya Nabi Nuh bilang aja itu masih kecil, apalagi 60 tahun. Maka ayo di sisa waktu yang nggak tahu tinggal berapa tahun lagi, kita fokus untuk berbuat baik, kita fokus untuk beramal salih. Semoga Allah berkahi dunia akhirat.
Barakallahu fikum. Astaghfirullah wa natubu ilayhi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ani masani yadhurru anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.